si handal. Udah kenal mungkin ya teman-teman semua di sini. Siapa beliau? Bewok aja tuh. Tampan gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Kang Aris. Halo. Halo followers subscribernya Akang Mulyana. Sapa dulu dong. Nyapanya selamat malam ya. Atau apa nih? Ini malam. Iya, selamat malam buat semua subscribernya Akang Mulyana. Semoga konten kali ini menarik dan ada manfaat buat kalian. Kenapa? Nggak tahu. Satu alasan. Saya malah belum tahu loh ini bahasan mau kemana sebenarnya. Dia belum tahu bro, jadi dia belum tahu nih mau bahas apa gitu. Iya. Aris, pertama saya mau nanyain kabar dulu nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini Sehat. Cuma lagi rada flu. Oh, lagi flu. Bukan corona kan? Oh enggak lah. Udah divaksin kan? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Kang Aris lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuknya ke aktivitas tiap hari masih kerja sih ya. Kerja sama ya main-main gitar lah kayak biasa. Main gitar, tapi main gitar menghasilkan ya? Menghasilkan dong. Ini kalau saya lihat jobnya kemana-mana gitu ya? Enggak juga. Saya pakai masker ya soalnya barangkali. Oh iya, nggak apa-apa. Barangkali flu-nya nular. Oh iya, nggak apa-apa. Kang Aris ini bisa dibilang salah satu musisi Cirebon ya. Bisa dibilang juga dari awal karir saya tahu nih dia ini sebenarnya karirnya dari acara hajatan-hajatan. Benar Kang Aris ya? Betul sekali ya. Betul. Dari hajatan-hajatan yang awalnya cuma di desa gitu, benar ya? Benar. Main di desa, terus main di perumahan. Di perumahan sampai ya. Sampai sekarang kemarin saya lihat aktivitasnya dia sudah mengiringi vokalis yang bukan vokalis, singer yang luar biasa kerennya, Judika kemarin. Oh emang iya ya? Oh iya, saya ikutin dulu ikutin dulu Kang Aris tuh. Oh gitu ya? Iya, ini iya. Keren sekali gitu. Kalau misalnya memang posisinya seperti ini, itu bisa coba kasih tahu Kang Aris, gimana bisa bermain dengan Judika ya? Apa itu cuma joke doang? Iya, cuma diajakin. Saya cuma orang yang beruntung diajakin aja. Beruntung. Betul. Ada seseorang nggak sih? Ada seseorang yang mungkin bisa dibilang Kang Aris ini bisa sampai sukses ini yang berperan penting gitu. Kang Aris bisa sampai titik ini. Sebenarnya kalau peranan orang banyak ya dari awal-awal yang nemenin dari job kampung itu bilang job kampung itu job perumahan itu sampai dari situ kan banyak pengalaman gitu. Iya, sampai sekarang ya alhamdulillah lumayan ya. Maksudnya main gitar tapi dapat penghasilan gitu loh. Kalau untuk yang terakhir tadi dibahas itu cuma beruntung aja sih. Kebetulan pas beliau kesini nyanyi diundang di acara wedding, bandnya kita yang diminta buat ngiringin dan saya diminta ikutan gitu loh, berpartisipasi mainin gitar. Luar biasa. Gitu sih. Keren. Itu selain Judika juga kemarin juga Ndarboy ya? Iya. Bisa dibilang Kang Aris ini dia ngikutin kemana aja, dia dangdut oke. Bener nggak? Nggak selalu pop. Iya sih. Yang lain makanya lip sync, kalau dia beneran asli mainnya gitu. Mana aja lah. Kang Aris pertama kali main gitar itu usia berapa ya? Pertama kali main gitar itu belajar gitar kelas 3 SMP. Gak tahu sih berapa, lupa, pokoknya kelas 3 SMP aja. Kelas 3 SMP? Kelas 3 SMP. Pernah kepikiran mau jadi artis? Nggak ada. Gitaris keren gitu main? Enggak, itu juga waktu kelas 3 SMP itu belajar gitar karena kepaksa teman-teman minta bikin band buat acara perpisahan. Oh. Awalnya di situ. Oh gitu? Yes. Habis itu diterusin, digelutin ya? Mulai diseriusin SMA kelas 2, kelas 3 mulai ikut festival band di situ. Oh, akhirnya menang. Dapat juara. Gitaris tertampan atau gitaris terkeren? Pernah sih dapat penghargaan gitaris terbaik, nggak tahu tahun berapa gitu ya. Tahun 2010 atau 2011 atau 2009 nggak tahu, lupa. Itu masih zaman muda ya? Ya, sekarang juga masih muda sih. Walaupun udah muda tapi masih kelihatan muda gitu. Tampangnya bewoknya gitu. Kalau banyak ini bukan ditutupin. Iya, banyak yang bilang dia tuh mirip Marcel, tapi kalau nyanyi mirip Ariel. Sebenarnya yang benar kemana? Enggak, saya sebenarnya mirip sama Once Michael. reguler sih main. Berapa titik? Wah, nggak tahu tuh kalau berapa titik, cuma
Tapi lumayan. Ada aja sih. Udah. Cuman gini loh Kang Aris, kalau saya bisa dibilang kan kita ngobrolin masalah rezeki dalam musiknya Kang Aris. Ya. Nah kalau mungkin ini saya juga dulu pernah itu pengalaman saya. Ya ini mungkin pengalaman, bisa dibilang pengalaman pahit atau pengalaman apa gitu kan. Saya sih kalau saya lihat ini Kang Aris ini udah luar biasa. Jadi intinya bisa memberi rezeki kepada teman-temannya. Sekarang dia kan megang satu band Famo, bener gak Kang Aris? Oh iya. Sampai dikulik ke Famo loh ini. Ini orangnya ngulik banget ini. Dia megang satu band Famo. Tapi saya ambil positifnya, sekarang manajemen band ini gitu. Sama kayak saya dulu waktu saya dulu juga. Ya namanya kalau nggak salah ya pasti inget sih Silato gitu. Cuma bertahan 1 tahun. Tapi itu saya senangnya. Ya mungkin menurut saya bisa memberikan rezeki kepada mereka gitu kan. Dalam artian memberikan rezeki. Wah saya punya band, saya bisa ngasih mereka jajan gitu. Bener Kang Aris berpikir seperti itu? Enggak sih, kalau arah ke situ ya sih enggak, tapi lebih ke apa ya, ngasih kesempatan mereka buat belajar sih. Lebih ke belajar. Jadi kalau untuk main-main kesempatan main itu kalau buat saya kalau langsung ngelihat ke pendapatan, langsung lihat ke duitnya itu salah. Salah ya, betul ya? Salah. Kita ambil kesempatan itu buat ya kesempatan buat belajar, ngasah diri gitu loh. Sampai mana kita mampu gitu, sampai mana kita bisa. Kalau urusan rezeki mau udah diatur, tapi kalau nggak dikejar juga ya salah juga. Rezeki kan emang harus dijemput gitu ya. Gitu ya, belajar itu sih yang penting. Dari pengalaman itu yang kan sering manggung, jadi kan kita ambil positifnya, jadi belajar gitu kan, gimana sih manggung gitu kan harusnya. Iya. Nah otomatis kalau kita udah terbiasa manggung, udah terbiasa bermain musik di atas panggung, orang-orang melihat kan di situ mungkin mulai timbul rezekinya Kang Aris. Betul. Seperti itu ya. Betul. Kalau bicara kafe yang musisi-musisi reguler yang di Cirebon gitu ya, relatif sih sebenarnya. Ada beberapa yang memang mereka biasa ngasih fee karena memang tempatnya ramai. Ada juga yang memang open case. Kondisi baru pulih dari pandemi ya, masih open case kayak gitu. Tapi balik lagi ke musisinya sih, gimana mereka ngejalanin. Tapi kalau saya terapin ke teman-teman adalah apapun eventnya, walaupun event itu event kecil, entah kamu datang ke situ cuma disuruh ya ngamen lah gitu nyari saweran, ataupun event yang gede kamu dapat bayaran berapa gitu tuh ya nggak boleh dibedain. Apapun eventnya sama, harus dipersiapkan dengan baik, harus maksimal. Betul. Minta bayaran gede tapi performanya kurang maksimal, kasihan ya. Bener nggak? Bukan kasihan sih, malu ya. Malu ya, namanya asal-asalan minta bayaran gede gitu. Iya. Kalau saya juga ya kadang misalkan sering diundang-undang buat acara jadi MC atau apa, saya sebenarnya nggak mikirin biaya Kang Aris. Ya. Saya nggak mikirin biaya, yang mikirin biaya itu panitianya Kang Aris. Jadi saya nggak mikirin. Betul. Yang bikin bayarnya panitia bukan. Itu lucu, saya sampai batuk loh. Aduh. Terus mungkin Kang Aris kan jadwal reguleran setiap malam minggu, malam Senin. Betul ya? Iya mungkin. Sekarang kita lagi buru-buru ini kan, buru-buru janji jam 5 saya ngaret karena ada sesuatu, terus ada juga macet ya. Alhamdulillah Kang Aris masih mau stay. Terima kasih nih Kang Aris ya. Sama-sama Kang. Udah mau nunggu. Ya, ini juga susah sih, mungkin jadwalnya lumayan padat nih Kang Aris. Yang dari awalnya saya ayo, dia nggak mau. Nah, akhirnya alhamdulillah saya bujuk. Saya kasih batagor, dia mau. Iya, batagor plus nasi kotak sebenarnya. Di garis bawah ya, nasi kotak. Nah, Aris, mungkin ada apa ya istilahnya masukan atau istilahnya motivasi buat teman-teman musisi yang ada di Cirebon ini, bagaimana sih cara bermusik dengan baik? Apakah mereka tuh harus patokannya dengan bayaran? Apakah apa atau gimana gitu? Kalau pengen ada progres tuh, kuncinya satu, jangan berhenti belajar aja terus. Gitu. Setiap kita perform pasti masih ada kekurangan kan, pasti aja ada yang masih suka salah, pasti ngulik lagu baru kan, apalagi ya jadi musisi yang emang
fokusnya bawain lagu orang lain ya, kayak Betul. musisi reguler, musisi wedding kayak gitu kan. Kecuali kalau kita jadi musisi yang bikin karya sendiri, mungkin fokus ke karya sendiri, nggak ngulik lagi. Tapi saya pernah lihat salah satu musisi besar banget malah tahun 2016 itu 2016 ya, Iwan Fals. Nah, beliau itu pas mau konser di Cirebon itu minta studio buat latihan. Tujuannya buat aransemen, jadi biar nggak gitu-gitu aja. Walaupun itu apal gitu lagu dia sendiri, tapi dia tetap latihan gitu. Betul. Gitu, jadi intinya sih terus belajar. Terus yang kedua, jujur. Yang paling penting adalah jujur. Jujurnya seperti apa? Jujur pada diri sendiri. Kalau kita mampu, bilang mampu. Kalau kita nggak mampu, bilang nggak mampu. Contohnya. Jadi jangan sampai gini, kayak apa ya? Misalkan gitu ya, untuk masalah waktu mungkin, atau kita hari ini sebenarnya kita nggak bisa ke event itu, tapi kita bilang bisa, tapi akhirnya datang ngaret, akhirnya kan karena nggak jujur jadi nggak disiplin juga. Gitu, poin ketiganya baru disiplin. Wah, itu memang kalau misalkan yang namanya musisi ketika udah dikontrak ya sebenarnya jangan sampai ngaret ya harusnya. Kalau misalkan ngaret ya berarti kan satu kecewa kan pasti panitia kan. Iya, apalagi kalau jadwalnya bentrok gitu kan. Maksudnya kalaupun kita waktunya nggak bisa gitu atau gimana, ya lebih baik jujur yang benar daripada kita maksain gitu kan. Betul. Oke, Kang Aris, ini ada pertanyaan yang mungkin ya, bisa flashback yang Kang Aris gitu kan. Pengalaman terpahit apa dari awal sampai akhir sampai detik ini, pengalaman terpahit di saat Kang Aris ya sebagai musisi lah, musisi di mana aja, pengalaman terpahit, apakah pernah lagi manggung sebenarnya putus atau tiba-tiba gitarnya mati atau tiba-tiba setrum atau gimana? Kalau senar putus, jatuh di panggung atau gimana? Jatuh paling salto pernah, salto di panggung sekali. Itu koprol ke belakang. Yang benar. Tapi nggak jatuh. Maksudnya gimana koprol? Koprol ke belakang. Ya pokoknya sih nanti lah. Kalau itu ntar cari aja videonya, kayak sih ada di YouTube. Astagfirullah. Nggak tahu YouTube siapa tapi. Enggak, kalau pengalaman pahit sih sejauh ini enggak lah, nggak ada. Nggak ada, berarti aman berarti ya. Aman. Jadi setiap prosesnya dinikmati lah sejauh ini. Lu juga Kang Aris juga ini nggak sendirian loh, dia kakak beradik ini dalam satu band ya, benar ya? Ya. Jadi saya tuh bareng sama dia itu di Harmoni. Di Harmoni, terus ya udah di Harmoni aja. Berasa sayang-sayangan sih? Lu mainnya, wah, Gak ada. kontok-kontokan gitu. Gak ada. Terus adiknya Kang Aris juga bilangnya gimana? Atau Nggak ada, malah dia tuh lebih perfeksionis. Oh gitu. Jadi dia lebih luar biasa perfectnya ya. Betul. Oke, ya mungkin ini saya terima kasih sekali sama Kang Aris nih, Kang Aris. Ya, Sama-sama. Saya nggak tahu saya jadi musisi atau bukan, karena saya dulu pernah jadi anak band. Kan? Saya dulu drummer dan nggak tahu saya punya band tapi nggak jebol-jebol dulu. Pernah jebol cuma beberapa tahun. Saya antusias lumayan sampai sekarang bisa bergabung dalam satu manajemen yang luar biasa banyak jobnya. Yes. Ya kan itu suatu luar biasa sekali. Ya, jadi barangkali ada yang pengen nikahan yang belum nikah nih, boleh kontak ke Yogi and Friend Music. Nah, saya kerja di situ. Ada di sini Instagramnya. Iya. Misalnya Kang Aris Instagramnya apa? Kenapa? Instagramnya. Instagramnya Aris Risman 89. Aris Risman 89. N-nya 2. Terima ya job misalkan ngegitar sendiri gitu. Boleh. Kontak ya, aja. Kontak aja. Asal jangan suruh nyanyi sendiri ya. Bayarannya bisa cing saya gitu. Oke, terima kasih Kang Aris. Ini cukup sudah saya ngobrol-ngobrol bareng Kang Aris karena Siap. Kang Aris juga Terima kasih. main juga di Jasmine. Saya pengen main ke sana cuman nggak kuat sih. Gak kuat topo. Kuat ininya lah. Oke, terima kasih Kang Aris. Sampai ketemu lagi. Ya. Jangan lupa subscribe dan share video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan buat teman-teman tetap jaga protokol kesehatan. Saya nggak pakai masker karena udah ada yang wakilin pakai masker ini. Ya, ini wajib pakai, apalagi kalau lagi batuk pilek ya. Tuh, dengerin ya. Biar nggak nularin. Betul. Ya, berarti kalau saya ketularan berarti dari Kang Aris gitu. Semoga enggak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.